Kemarin teman-teman tuh suka komplain, kenapa Xforce tidak dikasih fitur-fitur ADAS. Nah, akhirnya sekarang Mitsubishi mengeluarkan Xforce dengan Diamond Sense atau dilengkapi dengan ADAS. Emang menurut kalian seberapa penting sih fitur ADAS itu? Ya sebenarnya kalau saya pribadi, mobil kalau ada fitur ADAS itu berkendara jadinya lebih tenang. Jadi kayak misalkan ada kondisi ketika gue sering banget ya lewat di jalan tol, ada mobil nggak mungkin ada motor sih ya. Ketika di tol nih, di lajur pertama nih, suka ada orang lewat bahu jalan kan. Kalau ada fitur ADAS, ada blind spot monitor, itu dia akan nyala-nyala dan yang paling penting dia ada namanya tuh kayak forward collision avoidance assist. Jadi ketika mobil ini terlalu dekat sama mobil depan, itu nanti paling ekstrimnya dia bakal bisa ngerem sendiri teman-teman. Jadi penting banget, termasuk ada rear self color. Jadi menurut gua untuk mobil harga 400 jutaan itu udah jadi kayak fitur wajib yang harus ada, yaitu ada fitur ADAS. Di Mitsubishi mereka nyebutnya Diamond Sense gitu. Lihat ada di bagian kaca seperti itu, dan lampunya ini banyak banget dari kemarin yang komen ini mirip banget sama Destinator ya. Sebenarnya beda teman-teman. Teman-teman perhatiin secara seksama. Jadi kalau di Xforce itu dia makin ke bawah dia makin kecil, sedangkan kalau di Destinator itu bentuknya vertikal banget gitu loh. Tapi lampunya ini T-shape banget, ini sangat ikonik banget ya, T-shape ya kan. Terus ada aksen-aksen warna silver, atau ini mereka nyebut apa, satin chrome ya, satin chrome. Cuman paling catatannya itu doang, kamera 360-nya dia belum ada teman-teman, dan fog lamp-nya dia sudah dilengkapi dengan LED semua. Dan sini karena warna hitam ya, jadi dia nggak gitu terlalu kelihatan, dia nyaru. Ini bahan-bahan warna-warna dop kayak gini. Kalau kita ngomongin dapur pacu ya, mesin yang dipakai itu jelas beda banget dengan yang dipunyai sama Destinator. Karena kemarin ada yang ngomong, wah ini mah samaan dengan Xforce, beda banget. Justru si Destinator itu dia memakai mesinnya si Mitsubishi Eclipse ya. Kalau ini sama dengan mesinnya dengan si Expander ya, tenaganya sekitar 105, torsinya sekitar 141 Nm, maticnya CVT. Nah kalau CVT itu kelebihannya adalah dia itu lebih halus, jadi lebih cocok di perkotaan. Terus juga itu pengaruh kemana? Pengaruh ke hemat BBM. Air intake-nya juga cukup tinggi teman-teman tuh, cukup setinggi ini. Ini juga sudah dicat rapi, sudah dapat peredam mesin juga gitu loh. Atau mungkin kalian sudah ada yang pakai Xforce, coba dong kalian sharing di kolom komentar, apakah benar CVT itu katanya nggak kuat nanjak? Halo Bapak Ibu, salam kenal. Saya Gali Rakasiwi dari marketing Mitsubishi Sun Motor Cibubur yang beralamat di Jalan Alternatif Cibubur, kilometer 6, patokannya persis di samping perumahan Legenda Wisata Cibubur. Nah, jadi di samping Gali udah ada unit Mitsubishi Xforce, yaitu on the road-nya mulai dari di 385 juta, atau Bapak Ibu bisa bawa pulang dengan cicilan mulai dari 5 jutaan. Untuk varian terbarunya dari Mitsubishi Destinator, yaitu kita mulai dari harga 385 juta dengan DP mulai dari 10%. Untuk mobil MPV yaitu Expander, kita mulai harga dari 270 juta, yaitu mulai cicilan dari di 3 juta rupiah. Untuk promo bulan ini, kita tersedia yaitu paket bunga 0%, lalu ada paket DP minim di 10%, lalu kita juga bisa menyediakan trade-in atau tukar tambah mobil lama dengan ke mobil baru. Jadi buat Bapak Ibu yang ingin test drive, mau tukar tambah mobil baru, ataupun yang mau servis ke dealer Mitsubishi Sun Motor Cibubur, boleh hubungin Gali di 0812 8839 6470. Terima kasih. Yang gue suka dari mobil Mitsubishi itu eksteriornya tuh menurut gue ya ganteng. Makanya gue nggak tahu kenapa kalau gue bahas kayak Expander, terus Destinator, Xforce itu rata-rata orang pada suka gitu loh. Jadi mobil ini dari mobil konsep itu memang hampir sama. Mungkin dari beberapa brand lain kan mungkin beda banget. Ini menurut gue masih sama. Dan ala-ala SUV tentunya. Nih arc wheel-nya, side skirt-nya juga bahan-bahan dop. Velgnya dia matching silver dan hitam, profilnya 225 50 ring 18, cakramnya depan belakang tentunya sudah dilengkapi dengan TPMS, tire pressure monitoring. Yang gue suka tuh, jadi ketika kalian lagi road trip dan segala macam, kalian nggak perlu turun ngecek tekanan angin ini berapa, kalian cukup bawa jalan aja, nanti kalian lihat di meter cluster kira-kira tekanan angin ini cukup apa enggak kayak gitu. Dan yang gue suka karena ada fitur ADAS ya, jadi di sini ada blind spot yang tadi sempat gue mention, ketika ada mobil motor yang tidak kelihatan di spion dia akan nyala, ada warningnya. Cuman paling ini doang sih, belum dilengkapi dengan kamera 360. Smart entry udah ada kiri kanan. Nah ini roof rail udah ada nih. Cuman gue nggak tahu apakah ini beneran bisa dipasang. Makanya saya senang banget kalau teman-teman yang mau sharing di kolom komentar, ini bisa ada yang pasang nggak kayak gitu. Tangki BBM letaknya sebelah kiri, dan lihat tampak belakang ya. Lampunya tuh T-shape-nya tuh ikonik banget. Antena shark fin, spoiler, high mount solar lamp, defogger.
X-Force Ultimate, terus ada rear cross traffic alert. Jadi kalau pas mundur ada mobil motor yang lewat dia bisa ngerem sendiri. Dan pada saat dibuka bagasi bisa dari remote juga. Tuh, pencet 2 kali dia akan otomatis langsung kebuka, teman-teman. Yang gue suka di sini tuh dia bagasinya rata. Rata di sini ketika kalian bawa koper segala macam juga lebih mudah. Ban serepnya letaknya di sebelah sini nih. Dia masih belum full size ya, seperti keempat ban lainnya. Ini juga lumayan cukup kosong, mungkin bisa buat simpen barang kalau yang kalian ninggalin barang di bagasi. Tips gue ya, kalau kalian mau ninggalin barang jangan taruh di sini, apalagi yang bisa diintip dari luar. Itu bahaya banget. Dan di sini itu kalian ada 2 pilihan nih, mau nutup doang atau nutup sekaligus ngunci. Kalau kita pencet yang kanan, dia begitu nutup dia akan otomatis langsung ngunci. Nah teman-teman, speaker gimana? Nah inilah yang kemarin gue ngobrol sama soundmasternya. Jadi memang kenapa si X-Force ini nggak dikasih panoramic sunroof, yang meskipun ini jadi catatan buat teman-teman, aduh saya nggak dikasih sunroof, tapi tujuannya adalah biar performa dari speakernya tuh biar lebih oke. Dan memang terbukti kan dibanding sama Destinator ini lebih kedap banget kan, karena memang ya dengan nggak ada panoramik, kerja speakernya jadi lebih apa ya, lebih maksimal gitu loh. Setuju nggak teman-teman? Yang gue suka juga, nggak tahu ya, mungkin selera teman-teman ya, karena nggak biasa ya. Biasanya kalau di sini kan door trim itu kan bahannya subtas, ini bahannya tuh fabric kain, jadi sangat stylish banget. Terus warnanya kalau teman-teman perhatiin ya, ini warnanya tuh ada banyak nih. Jadi warna 1, 2, 3, 4, jadi ada 4 warna. Dari Apple CarPlay kayak gini juga itu salah satu fitur yang gue suka nih. Jadi kalian tuh bisa lihat maps, dengerin musik segala macam. Terus yang gue suka juga, kalian nggak perlu rebutan AC nih. Dia sudah dual zone. Misalkan penumpang depan dia pengen anget, sedangkan drivernya pengen dingin. Kalian bisa atur. Tuh, ini paling low, ini bikin 26 juga bisa. Terus AC-nya sudah Nano X, jadi menyaring partikel-partikel debu kayak gitu. Terus kalau baterai kalian misalnya, aduh, gue lupa banget bawa kabel nih. Cukup taruh di sini aja karena dia sudah support wireless charger. Dan yang gue suka tentunya sudah sampai dengan LED park brake auto hold. Dan yang gak kalah penting, yang spesial di X-Force adalah tuh, dia ada drive mode, ada normal. Normal tuh bisa pakai kalau pas jalanan biasa. White itu kalau pas jalanan terus kayak ada genangan air kayak gini. Nah, gravel itu jalan berbatu. Nah, mat itu lumpur gitu. Yang bedain ini sama Destinator, ada drive mode lagi namanya tarmac. Ini menurutku udah oke banget. Jadi semua kan sudah sabtas-sabtas teman-teman ya. Kalau teman perhatiin di sini desainnya itu kayak diamond ya kan. Terus tempat duduknya gimana teman-teman ya? Kalau kalian merasa, Mas itu tegak banget, tenang aja. Dia bisa di reclining. Tuh, jadi lebih rebah lagi. Ini menurut gue duduknya lebih nyaman. Nggak perlu takut kepanasan karena sudah dilengkapi dengan blower AC. Ada 2, bisa diatur kiri kanan. Ada port USB dan Type-C. Bagian tengahnya kalau kalian butuh armrest bisa ditaruh armrest juga. Jarak kepala cukup oke. Jadi mobil ini kalau dijual sekitar 429 juta, menarik gak mas gue? Menurut gue cukup oke. Kenapa? Karena sudah dengan fitur ADAS, speaker Yamaha, joknya udah kulit, dan palingan catatannya adalah kalian harus memikirkan nanti kayak misalkan, wah harganya oke apa enggak? Mungkin nanti teman-teman bisa tanya sama Mas Galih, Mas dapat promo tertentu nggak? Itu boleh banget. Karena kalau kita ngomongin, Mas belum dikasih panoramic sunroof dan segala macam, nggak semua mobil atau nggak semua orang itu suka dengan panoramic sunroof karena di Jakarta ini kan panas ya teman-teman. Karena balik lagi sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Pesan gue cuma satu, kalau misalkan masih ragu, wajib banget untuk kalian test drive. Kita bakal tanya nih sama Mas Galih. Mas Galih, kenapa kita review nih? Bukannya ini sudah lama ada? Betul. Atau ada yang berbeda dengan yang X-Force sebelumnya? Jadi untuk yang kali ini udah berbeda dengan yang model yang lama. Kalau yang sekarang kita udah ada namanya Dimensions. Dimensions tuh Oppo. Nih Bapak Ibu teman-teman nggak tahu gitu. Kalau Dimensions biasanya kita sebut gampangnya itu ada ADAS-nya. Oh oke, udah ada ADAS-nya teman-teman. Jadi bakalan lebih safety kalau naik mobil ini gitu ya? Betul banget. Terus sedikit menyinggung sama saudaranya yang baru lahir gitu kan. Ada nggak yang suka komen, wah Destinator gitu kan? Betul. Itu adalah X-Force yang digedein.
Ya sebetulnya beda, karena kita dari rangkanya aja udah beda gitu Mas. Ya kalau teman-teman ngeh, lampunya aja beda beda banget gitu loh. Buat teman-teman yang misalnya masih bingung, gue mendingan ambil X-Force, Expander, atau Destinator, atau Pajero. Kalau dia masih bingung harus gimana Mas? Test drive dulu aja ke showroom bisa Mas, atau ke rumah Bapak Ibu juga nanti nggak ada masalah. Yes. Dan next Bapak Ibu pengen dibahas mobil apa, tinggal komen aja. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram kami berdua. Kalau misalnya mau nanya harga langsung sama Mas Gali aja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.